Di balik keindahan pantai selatan, tersembunyi sebuah kisah yang telah hidup ratusan tahun. Sebuah legenda yang membuat orang percaya, ada sosok gaib yang menguasai lautan ini. Dialah Ratu Kidul, penguasa laut selatan yang katanya bisa menarik siapa saja ke dalam ombaknya yang ganas. Tapi, dari mana sebenarnya kisah ini berasal? Legenda ini berakar dari sejarah kerajaan Mataram. Konon, pada abad ke-16, ada seorang raja bernama Panembahan Senopati. Ia ingin membangun kerajaan yang kuat, tapi ada satu masalah, lawan-lawannya terlalu tangguh. Dalam pencariannya akan kekuatan, ia bertapa di pantai selatan. Berhari-hari ia bermeditasi, hingga tiba-tiba lautan bergolak hebat, angin berputar-putar di sekelilingnya, dan dari ombak yang menjulang tinggi, muncullah sosok wanita berwajah rupawan dengan pakaian hijau berkilauan. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Ia menawarkan sebuah perjanjian kepada sang raja, kekuatan tak tertandingi, kejayaan yang tiada habisnya. Tapi dengan satu syarat, setiap Raja Mataram harus tetap menjalin hubungan spiritual dengannya. Konon, perjanjian inilah yang membuat kerajaan Mataram bertahan selama berabad-abad. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa hingga kini, keturunan raja-raja Jawa masih melakukan ritual khusus untuk menghormatinya. Sampai sekarang, di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, ada satu ruangan yang hanya boleh dipakai untuk menyambut sang ratu. Kamar ini selalu dirawat, dipenuhi dupa dan sesajen. Apakah ini hanya sekadar tradisi, atau memang ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Pernahkah kalian mendengar larangan ini? Jangan pernah memakai baju hijau di pantai selatan. Kalau nekat, kalian bisa terseret ombak dan tidak pernah kembali. Tapi, kenapa harus warna hijau? Apa ini cuma mitos atau ada sesuatu yang lebih menakutkan di baliknya? Masyarakat percaya bahwa hijau adalah warna kesukaan Ratu Kidul. Warna ini melambangkan keindahan dan kebesaran kerajaannya. Tapi juga menjadi tanda bahaya. Konon, siapapun yang mengenakan warna ini akan menarik perhatian sang ratu. Jika ia menginginkanmu, ombak besar akan datang dan membawamu ke istananya di dasar laut. Banyak kisah beredar tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang di pantai selatan. Salah satunya adalah cerita seorang wisatawan yang nekat memakai kaos hijau. Teman-temannya mengatakan, ia berdiri di tepi pantai, tiba-tiba ombak besar datang, dan dalam sekejap, ia lenyap. Anehnya, tubuhnya tidak pernah ditemukan, meskipun pencarian sudah dilakukan berhari-hari. Saya sudah sering melihat kejadian seperti itu. Sudah dilarang, tapi tetap ada yang nekat. Hasilnya, ombak mengambil mereka. Gak ada yang bisa nolong kalau sudah begitu. Setiap tahunnya, ribuan orang datang ke pantai selatan. Beberapa untuk berwisata, sebagian lagi mencari ketenangan. Tapi, tidak semua pulang dengan cerita biasa. Ada yang kembali dengan pengalaman aneh yang sulit dijelaskan. Bahkan ada yang tidak pernah kembali sama sekali. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah hilangnya seorang pemuda di pantai Parangkusumo. Sore itu, ia sedang duduk santai di tepi pantai bersama teman-temannya. Langit cerah, angin sepa-sepa, tidak ada tanda-tanda bahaya. Tapi tiba-tiba, ia bangkit, berjalan ke arah laut, dan seolah mendengar sesuatu. Ada yang memanggilku, katanya. Sebelum teman-temannya sempat menariknya, ombak besar datang dan dia menghilang. Kejadian seperti ini bukan yang pertama. Banyak nelayan yang mengaku melihat sesuatu di tengah laut saat mereka melaut di malam hari. Sosok wanita berpakaian hijau, berdiri di atas ombak, menatap mereka dengan tatapan tajam. Dulu saya pernah lihat sendiri. Kami sedang mencari ikan di tengah malam. Tiba-tiba ada cahaya hijau di atas laut. Kami semua terdiam, karena tahu apa artinya. Kami langsung putar balik. Kalau enggak, mungkin kami sudah enggak ada sekarang. Beberapa orang percaya, itu bukan sekadar bayangan atau cahaya biasa. Itu adalah panggilan dari dunia lain. Sekali kamu menoleh, kamu bisa terjebak di dalamnya. Legenda, kesaksian, dan kisah orang hilang. Tapi, apakah semua ini hanya cerita rakyat yang dibesar-besarkan? Atau ada bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa sesuatu memang bersemayam di pantai selatan? Malam ini, kita akan menyelidikinya dari dua sudut pandang. Ilmu gaib dan ilmu pengetahuan. Kita mulai dari dunia supranatural. Seorang paranormal lokal, yang sudah bertahun-tahun menelusuri misteri pantai selatan, akan mencoba berkomunikasi dengan penghuni gaib di sini. Sinyal aneh mulai tertangkap.
Beberapa kali, suara seperti bisikan samar terdengar di mikrofon. Tapi apakah ini benar gangguan dari makhluk gaib? Atau hanya faktor alam? Pantai Selatan dikenal dengan arus bawahnya yang sangat kuat. Banyak kasus orang terseret ombak karena fenomena ini. Gelombang yang tinggi dan arus yang berputar sering menimbulkan suara yang bisa terdengar seperti bisikan. Penjelasan ilmiah ini masuk akal. Tapi tetap saja, ada kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan begitu saja. Mengapa banyak korban yang hilang tanpa jejak? Mengapa mereka yang selamat sering mengaku melihat sesuatu sebelum terseret ombak? Legenda, kesaksian, dan penelitian telah membawa kita sejauh ini. Beberapa percaya Ratu Kidul hanyalah mitos, cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Tapi bagi sebagian lainnya, kehadirannya adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang masih terasa hingga hari ini. Jadi, pertanyaannya, apakah Ratu Kidul masih ada? Sampai sekarang, kamar khusus untuk sang ratu masih ada di keraton-keraton besar di Jawa. Kamar ini selalu dijaga, dipercayai sebagai tempat istirahatnya saat ia berkunjung ke dunia manusia. Jika Ratu Kidul hanyalah legenda, kenapa tradisi ini masih bertahan? Bagi orang Jawa, Ratu Kidul bukan sekadar cerita. Beliau adalah bagian dari keseimbangan alam. Dia tetap ada, dan hanya mereka yang memiliki mata batin yang tajam yang bisa merasakan kehadirannya. Bahkan dari rekaman yang kami dapatkan, ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Apakah ini hanya kebetulan, atau bukti bahwa sang ratu benar-benar masih bersemayam di Laut Selatan? Mitos atau kenyataan? Pada akhirnya, hanya kalian yang bisa memutuskan. Apakah kalian percaya bahwa Ratu Kidul masih ada dan menjaga Laut Selatan? Atau ini hanyalah cerita lama yang terus hidup dalam ketakutan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.